Menyapu halaman di depan rumahnya seperti ini adalah rutinitasnya setiap pagi bagi Rizka sebelum ia berangkat ke tempat kerja. Putri ke-6 dari 9 bersaudara ini memang tak pernah meninggalkan pekerjaan rumah tangga. Ia tahu, sang ibu, Hasnah, sudah cukup repot harus mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga sambil mengurus ketiga adiknya. Setidaknya inilah salah satu cara Rizka untuk sedikit meringankan tugas ibunya. Sementara Dadang, ayahnya, juga sibuk mempersiapkan perlengkapan dagangannya sebelum mulai berjualan cuanki keliling kampung. Kasihan sama Rizka, mau sekolah nggak punya biaya. Bapaknya jualan cuanki, kadang kenging kadang henteu. Terus weh dek siang, ku mamah ka diteraskeun. Sekarang kasih ramahnya, nyesek. Setiap pukul 6 pagi, Rizka bergegas menuju tempatnya bekerja. Ia harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer. Jalan setapak yang banyak ditumbuhi pepohonan bambu ini menjadi saksi bisu perjuangannya menjemput rezeki. Sejak 2 tahun lalu, bocah 12 tahun ini harus merelakan dirinya putus sekolah demi membantu keuangan orang tuanya. Ketika itu, ia baru duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nya eta naon mun aya nu naros nah alit keneh tos didamel. Pios we abi mah naon didamel oge da hoyong ngabantu mama sareng bapa. Da ieu abi mah orang miskin, hoyong ngabantu mama sareng bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi bade didamel. Mangga, sok teras ka ditu eta. Mencuci piring dan gelas di rumah sang juragan seperti ini merupakan kebiasaan Rizka sebelum memulai pekerjaan utamanya. Setelah selesai barulah ia beranjak ke ruang produksi yang berada tepat di belakang rumah sang juragan. Disinilah tempat Rizka bekerja selama setahun 8 bulan terakhir. Industri rumahan ini sudah berdiri 10 tahun lebih. Penganan yang diproduksi adalah kue kremes, alias kue cakar ayam. Camilan tradisional berbahan dasar singkong yang diberi gula merah, bercita rasa gurih, renyah, dan juga manis. Di sini Rizka adalah satu-satunya pekerja yang masih kanak-kanak. Meski begitu, ia selalu berusaha bekerja sebaik mungkin. Tak heran bila sang juragan pun selalu puas dengan pekerjaan Rizka. Ya, upami dongkap dia masuk sadamel-damel we heula satu acana. Ieu dongkap anu sana-sana kitu aja mada kumargi marang kelihna rajinnya upami atuh aya anu kedah dipidamel bawah wadah sapertos tanya tah umahan heula wadah ibu urang umahan heula wadah ieu mangga 1000 teh. Eta mah kitu ai atos beres mah ibu tos beres. Abi ya bade ieu cenah bade misalkan sampe mohon mangga. Untuk membuat kue kremes, singkong yang digunakan adalah jenis singkong berkulit merah atau yang disebut dengan singkong meni. Karena jenis singkong ini memiliki tekstur daging yang tidak mudah hancur. Meski masih seringkali kesulitan untuk menggenggam alat keruk ini dengan tangan mungilnya, Rizka mencoba cekatan menguliti singkong. Karena ada 2 kuintal singkong yang harus segera dikupas setiap harinya. Sayangnya terkadang singkong meni ini sulit didapat dari para petani maupun pengepul sekitar. Sehingga saat tak ada bahan baku, sang juragan pun terpaksa meliburkan para pekerja. Setelah dicuci bersih, singkong kemudian diparut dengan parutan logam yang telah dilubangi sekitar 1 mm.
Alat ini akan menghasilkan bentuk parutan singkong yang kecil dan memanjang. Karena tergolong sulit, proses ini dilakukan oleh pekerja pria. Tahap selanjutnya adalah penggorengan. Agar hasilnya maksimal dibutuhkan minyak goreng dalam jumlah besar dan dipanaskan hingga mencapai suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Gula merah kemudian dimasukkan ke dalam minyak panas sambil diaduk-aduk. Setelah gula meleleh dan menyatu dengan minyak, barulah singkong parut dimasukkan. Selama digoreng, singkong dan gula harus terus diaduk hingga tercampur merata. Jika pengadukan terhenti, maka akan terjadi penggumpalan dan hasilnya akan keras. Lama waktu penggorengan ini berkisar 15 menit atau hingga busa hasil adukan pada wajan menghilang dan singkong berwarna kecoklatan. Setelah ditiriskan dalam keadaan panas, singkong parut kemudian segera dicetak dengan bantuan alat logam berbentuk tabung pipa. Cetakan ini akan menghasilkan kue kremes berbentuk bulat dengan ketebalan 5 cm dan diameter 3 cm. Proses pencetakan yang biasa dilakukan para pekerja wanita ini harus dilakukan dengan cepat. Karena jika sudah dingin, singkong akan mengeras dan sulit dibentuk. Selain mengupas singkong, Rizka juga bertugas mengemas kue kremes. Dengan perlahan, satu demi satu kue kremes dimasukkan ke dalam kantong plastik. Karena jika tidak hati-hati, kue akan sangat mudah remuk. Satu kemasan berisi 10 kue kremes dijual seharga Rp165.000 ke sejumlah pemesan dan agen makanan ringan, hingga keluar Pulau Jawa seperti Medan, Makassar, dan juga Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ika. Abi badan namut acis di bumi taya beas. Di industri ini bekerja sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore, Rizka biasa diupah Rp15.000 per hari. Terkadang untuk membeli beras, ia pun terpaksa meminjam uang pada sang juragan. Waalaikumsalam. Kadang kasbon lamun taya beas mah di bumi, kasbon langsung ka si ibu, kasbon kadang 10.000 kanggo meser beas. Lamun bapak icalana eta menang kanggo meser beas, eta henteu kasbon. Amun bapak nuju sepi mah eta na icalana abi we sok kasbon 10.000 kanggo meser beas. Kesulitan ekonomi memaksa seluruh anggota keluarga Rizka yang sudah mampu bekerja untuk ikut mencari uang, termasuk sang kakak Romi. Sejak pukul 2 pagi, bocah 13 tahun ini sudah beranjak dari rumah untuk mengais rejeki sebagai buruh di pabrik tahu yang tak jauh dari rumahnya. Sama seperti Rizka, putra kelima dari 9 bersaudara ini juga sudah meninggalkan bangku sekolah saat dirinya duduk di kelas 4 sekolah dasar. Kasihan sama anak ibu, katanya mau sekolah, nggak punya biaya, udah ajak kerja, ngebantuin mamah di rumah. Di bawah kucuran air bersih, kedelai sebagai bahan baku utama tahu dicuci berulang kali hingga bersih, dan biji kedelai terpisah dari kulitnya. Kedelai yang telah masak lalu disaring dengan menggunakan kain putih berukuran 1 x 1,5 meter. Bagi Romi, penyaringan kedelai ini adalah proses yang paling melelahkan. Tiap ujung kain dipegang dengan erat, lalu digoyang-goyangkan, hingga air panas sisa rebusan merembes keluar dari sela-sela tipis kain. Proses ini dilakukan berulang kali hingga menyisakan gumpalan kedelai. Gumpalan kedelai kemudian dituang pada cetakan berupa papan kayu persegi panjang, lalu didinginkan selama sekitar 2 jam.
Gumpalan kedelai yang sudah menjadi tahu padat ini kemudian dipotong persegi dan siap untuk dipasarkan. Di pabrik tahu ini, Romi bekerja sejak pukul 3 subuh hingga 2 siang. Setiap harinya ia hanya menerima upah Rp10.000. Jumlah yang tidak seberapa, namun sangat berarti sebagai penyambung hidup ia dan keluarganya. Teriakan cuanki diiringi bunyi kentongan kayu inilah yang menjadi ciri khas Dadang saat menjajakan dagangannya. Tanpa kenal lelah, pria 44 tahun ini berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Tekadnya hanya satu, mendapatkan lembaran rupiah untuk mengisi perut sang istri dan anak-anaknya. Dari 9 anaknya, 5 di antaranya memang masih menjadi tanggung jawab Dadang sebagai kepala rumah tangga. Sementara 4 anak lainnya sudah menikah dan bekerja sebagai buruh di luar kota. Ningal sepertos murang kali haralik teh sepertos Romi terus didamel tahu ningal dina badana gitu tacan sawawa gitunya. Terus meureun murang kali nya ningal Rizka terus didamel kermas gitu kanggo ngabantos sa di dinten meser beas. Romi nya di ieu upami kenging 10.000 di kange ngagentosan nya ngabantos meser beas 5.000 kanggo anjeunna jajan. Paling ge Romi teh nyanak 5.000 teh paling ge ka bagian 2.000 Romi mah. Cuanki adalah panganan ringan khas Jawa Barat yang terbuat dari campuran tepung aci, ikan, dan sedikit terigu. Dalam penyajiannya, cuanki biasa digoreng dan disantap bersama bakso kuah. Satu mangkuk berisikan 2 buah bakso dan 2 buah cuanki ini biasa ia jual seharga Rp3.000 saja. Jika sedang beruntung, Dadang bisa mendapatkan uang sebesar Rp25.000 hingga Rp30.000. Namun, uang itu tak semuanya bisa ia bawa pulang, karena ia masih harus menyetor modal pada sang juragan cuanki. Assalamualaikum. Salam. Aduh mah Bapak teh enak ngejuspi calan teh ieu kur kenging artos sakieu sasa setor ti dunungan ieu 7.000. Hanya sekitar Rp7.000 saja yang bisa ia serahkan pada sang istri. Penghasilannya ini tentu tak mencukupi untuk membeli sekilo beras. Apalagi kini harga beras terus melonjak tinggi. Kami sepi pisan itu kan kala namut kanggo sehari-hari ge ka nu gaduh ieu cuanki. Kala enjingna henteu jualan deui ka ieu hujan gitunya ka pegat hujan namut deui secara bayarna cicilan gitu Pak. Mohonlah sesah pisan gitu kahirupan abdi teh. Upami kenging ayeuna 7.000 kan ayeuna pangaos beas tos sabaraha gitu sedangkan ayeuna tos nyangu gitu 2 kilo lebih sehari seueur keluarga gitu abdi mah. Banyaknya anggota keluarga yang butuh makan tak hanya membuat Rizka harus putus sekolah. Demi mendapatkan penghasilan tambahan, ia bahkan harus bekerja ganda. Merelakan waktu bermain dan istirahatnya untuk membuat bulu mata palsu. Pekerjaan sampingan ini biasa ia kerjakan di rumah sepulang bekerja dari industri pembuatan kue kremes. Setiap Sabtu, sang pengepul akan mendatangi rumah Rizka untuk mengambil hasil pekerjaannya. Nya ngabantu eta we mama sareng bapak. Kanggo eta setoran, kanggo ieu nya mam sehari-hari. Kanggo eta si ade jarajan mun hoyong jajan osok ukeun ka abi. Jika berhasil merampungkan 100 pasang bulu mata palsu dalam seminggu, ia akan diupah Rp15.000.
Namun tak jarang, jika tak ada waktu, ia hanya bisa mendapat upah Rp5.000 saja. Karena Rizka juga harus menjaga ketiga adiknya, kala sang ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Rina, adik Rizka, adalah putri ketujuh dari 9 bersaudara. Di keluarga ini, ia adalah satu-satunya anak yang masih bersekolah. Bocah 8 tahun ini sekarang duduk di bangku kelas 2 SD. Jika ada pekerjaan rumah, Rina biasa dibantu oleh sang kakak Romi, terutama pelajaran matematika. Karena saat masih bersekolah dulu, Roni memang sangat suka matematika, meski ia tak termasuk pelajar berprestasi. Kerepotan seperti ini sudah menjadi keseharian Hasna sang ibu. Sambil menggendong Rehan, putra bungsunya, Hasna sibuk mempersiapkan makan malam. Karena Riki, putra ke-8-nya yang berusia 6 tahun, sudah tak mampu menahan rasa laparnya. Mah, lapar. Kayaknya orang siapkan haladanya. Prinsip banyak anak banyak rezeki rupanya sangat jauh dari kenyataan yang harus Hasna hadapi. Dengan ekonomi yang pas-pasan, mengurus suami dan 5 orang anak nyata-nyata bukanlah hal yang mudah. Apalagi si bungsu yang baru berusia 1,5 tahun ini. Ia tak pernah mau lepas dari gendongannya. Tahu sisa yang dibawa Romi dari tempatnya bekerja menjadi lauk istimewa hari ini. Karena biasanya keluarga ini hanya bisa menyantap nasi putih saja. Amun mam sareng tahu oge, terus alhamdulillah mam sakitu oge, terus aya. Amun aremam haroyong mam iki terus lapareun. Untuk naten Romi nyanak tahu, aremam sareng tahu. Bari bapa mah da teu kabagean tahuna. Dengan segala kesulitan yang harus dihadapi, Rizka selalu mencoba menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia yakin suatu saat Sang Halik pasti akan menjawab doanya. Mau kalau ada biaya mah, kalau ada dan sehari-hari kanggo bekal sekolah, kanggo ngebantu mama. Nyai cita-cita mah nya hoyong cenah kitu lanjut deui sakola kitu lamun gaduh biaya mah. Tapi da entos kumaha cenah hoyong ngabantos mama we da teu gaduh kang biayana. Nya hoyong we kitu ngajujurkeun sekolah deui kitu Romi sareng Rika, mudah-mudahan atuh aya bantosan gitu.